Baik, kita mulai saja untuk pertemuan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas mata kuliah saya. Saya diamanahi oleh Ustadz Alim ya. Tadi kemarin sore itu telepon kalau misalkan diminta untuk ngajar gitu. Nah, dilalahnya itu kok diplot hari Selasa gitu. Sedangkan saya Selasa itu sudah ada jadwal rutin, jadi saya coba untuk eh, menyesuaikan gitu. Jadi kebetulan hari ini tuh saya belum menyesuaikan sehingga eh, terpaksa menggeser waktu antum gitu. Ya, walaupun sebetulnya banyak yang izin kelihatannya ya. Untuk malam ini saya tidak terlalu lama, hanya saja mungkin untuk sekedar memprolog eh, untuk perkuliahan kita. Sebelum itu saya mohon izin untuk bertanya, apa sudah mengisi semua yang saya kasih formnya? Sudah, Sob. Iya, baik. Saya cek dulu ya. Oke. Wait, wait. Hmm. Terakhir itu ada 19 yang isi. Berarti masih sisa berapa? Berapa satu angkatan ya? Ada Satu 37 lebih Ustaz. 30 berapa tepatnya? 37 kurang lebih. Oh, 37. Sedangkan yang di grup itu hanya 35. Dikurangin saya berarti 34. Berarti ada 3 mahasiswa yang belum masuk kayaknya ya. Iya, tapi dari Mungkin ya. semester kemarin itu ada 48 Oh, Ada yang jarang masuk, Ustaz. wah, oh gitu. itu ada yang masuk. Oke, oke. Ya, enggak masalah. Artinya saya minta untuk yang membaca pesan saya itu memastikan mahasiswa yang betul-betul mengikuti mata kuliah saya karena ini sifatnya hybrid ya. Karena hybrid itu kelemahannya itu interaksi. Ya, salah satu kelemahan dari apa? Dari hybrid itu ya saya tidak tahu antum gitu. Ya bisa jadi saya memberikan mata kuliah antum cuman sekedar menyalakan Zoom terus antum tinggal. Nah, itu sebetulnya itu salah satu kelemahan. Makanya saya ngakali salah satunya mengukur kekuatan apa ya angkatan antum gitu sehingga saya bisa menyesuaikan gitu. Nah, yang ini yang yang sudah ada di data saya itu ada 25. Tolong bantu ingatkan sisanya ya, Mas. Siap Ustaz. Syukran jazakallah. Baik, malam ini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fahmi Muhammad Rabbani. Eh, Barakallah. biasa dipanggil Fahmi. Barakallah. Saya masih muda sekali gitu ya, sangat mudah. Makanya saya form itu saya masukkan pertanyaan usia itu karena saya pengen tahu gitu berapa sih variasi usianya gitu. Ternyata Masya Allah ada yang usianya senior sekali gitu. Ya, mohon izin untuk eh tetap memberikan materi. eh Kemudian saya itu punya web ya. Silakan kalau misalkan kepo itu www.bangfahmi my ID. Ya, ya. Sebentar. Kalau pengen tahu tulisan-tulisan saya sebetulnya tidak terlalu aktif menulis ya.
Tapi dunia saya dunia teknik, jadi tulisan-tulisan saya berkaitan dengan teknik gitu. Tapi juga kadang-kadang saya nge-share ini juga opini saya gitu. Terakhir ini karena saya tinggal di Surabaya, ada proyek PSN yang kemarin sempat demo-demo gitu ya. Apa namanya tuh? Proyek Pulau Reklamasi itu di Surabaya itu kan. Nah, saya sempat nulis-nulis juga karena ya setidaknya memihak kepada rakyat gitu ya. Cailah. Baik, saya diamanahi untuk memberikan materi tentang sistem TIK. Walaupun sebetulnya TIK di sini dari style sendiri tidak diberikan kepanjangannya itu apa gitu. TIK itu apa yang antum tahu TIK? Mungkin ada yang mau menjawab? Teknologi teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Nah itu nggak dikasih kepanjangannya apa. Jadi saya juga memberikan kepanjangan yang juga terserah saya. Akhirnya saya memberikan definisi TIK itu sistem teknik informatika dan komputer gitu. Jadi saya lebih Itu kenal nih, condong kalau dosen ini. misalkan Dosen ini kenal. eh, Untuk ada nama itu. Dosen. kalau saya kasih kepanjangannya itu informatika dan teknik komputer gitu. Apa relasinya dengan jurusan antum? Ya sangat relasi, ya, berelasi lah. Jadi saya akan sedikit memprolog betapa pentingnya sih kita untuk mempelajari dunia IT gitu ya. Nah ini background studi saya. S1 saya itu sebetulnya lebih ke fisika instrumentasi. Lalu di S2 saya itu nyebrang dari menjadi apa? IT gitu ya, jadi belajar software gitu. Insya Allah tahun ini saya minta doanya untuk bisa melanjutkan S3 saya insya Allah. Eh, saya sebetulnya lebih suka kalau teman-teman di sini yang dunianya dunia pendidikan, khususnya kalau misalkan pendidikan yang sifatnya itu memantau perkembangan santri gitu. Jadi kalau di Cina itu beberapa sekolah itu menerapkan sistem yang namanya AI gitu ya. Pernah dengar istilah AI ya? Nah, Nah, Benar, mung- benar. ya AI itu kan kecerdasan buatan. Jadi penggunaan AI di sekolah gitu. Jadi sampai AI itu memberikan apa ya istilahnya ya? eh Pengaruh sampai kepada kulturnya, budayanya gitu. Jadi di kepalanya itu ada semacam device atau alat gitu ya. Jadi mendeteksi konsentrasi otak. Jadi AI-nya itu sudah sampai pada tahap membaca konsentrasi otak gitu. Apakah orang itu sedang sedih, marah, apakah orang itu sedang tidak fokus. Nah, itu semuanya itu terekam oleh device dan dari device itu nanti nyambung ke apa namanya? Komputer yang ada AI-nya. Dari situ nanti diolah menjadi sebuah data yang nanti itu bisa menjadi rapotnya dia gitu. Gitu. Jadi rapotnya itu tidak dinilai oleh guru secara langsung tapi sudah dengan AI gitu. Nanti mungkin saya share videonya ya supaya ada gambaran bahwa eh, dunia ini sudah terlalu atau sudah terlampau canggih sebetulnya. Sedangkan Indonesia ini masih jauh ya. Tapi sebetulnya tidak seharusnya, nggak harus sih sebetulnya nggak harus canggih gitu ya. Tapi kita tahu aja gitu ya bahwa di luar sana ya, terutama di Cina itu apa namanya AI atau kecerdasan buatan itu sudah menjadi budaya. Kalau kita kan sekedar makai aja kan gitu, ya, pakai ChatGPT. Kemarin ada berita tentang apa? DeepSeek ya.
dari China itu. Kalau di Cina itu sudah tidak seperti itu, sudah lebih dari itu. Yang saya tahu seperti itu ya. Kenapa kok saya bilang Cina? Karena memang satu-satunya negara yang paling masif mengembangkan AI setelah Amerika itu ya China. Kalau misalkan kita seperti ini biasa-biasa saja ya, ya mungkin ya kita kalah terus gitu. Tapi ya lihat sikon juga. Nah, eh jadi nanti ke depannya saya sudah membaca beberapa ekspektasi antum di sini. Di sini sudah ada 27 jawaban yang menurut saya sudah mewakili gitu ya. Ekspektasi antum itu rata-rata ingin menambah wawasan. Nah, di sini itu tidak ada yang sama sekali mendapatkan nilai gitu ya. Berarti kalau misalkan nilainya biasa-biasa aja nggak masalah berarti ya. Ya rata-rata umum lah ya. Apa, ingin wawasan gitu ya. Nah, saya juga memberikan pertanyaan terkait dengan topik apa. Yang paling banyak ini di sini rata-rata tertarik di dunia dakwah digital ya. Ya, mungkin nanti kita akan siapkan materi. Jadi gini, jadi materi saya nanti insya Allah menyesuaikan antum, gitu ya. Menyesuaikan kebutuhan antum. Nah, dari pertanyaan ini saya jadi tahu kira-kira mana yang paling prioritas kita jadikan bahan diskusi, gitu ya. Mungkin saya akan sedikit kasih cuplikan ya, sebentar. Nah, ini jawaban antum nih. Terlihat ya? Ya, ini nanti insya Allah nanti untuk materi perkuliahan yang paling saya prioritaskan itu nanti lebih ke dakwah digital dan mungkin nanti beberapa aplikasi pengantarnya, kemudian AI, kemudian keamanan cyber. Sebetulnya keamanan cyber sih nggak terlalu penting ya. Bukan nggak terlalu penting untuk Baca Pak. basmalah. Aduh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. sorry sorry. Kok putus ya tiba-tiba ya? Cek cek satu. Sinyal dat. Oke, kita lanjut ya. eh Sebentar. Oke, terlihat ya. Mohon maaf, ini kayaknya jaringan saya atau iya jaringan saya kayaknya. Ini jawaban antum ya, terlihat ya semuanya. Jadi nanti insya Allah nanti ke depannya saya akan memprioritaskan materi-materi yang dari antum gitu. Insya Allah nanti kita bahas dakwah digital, kemudian aplikasi, AI, keamanan cyber. Tapi untuk keamanan cyber ini saya pikir eh, tidak terlalu prioritas ya, karena ini diserahkan saja sama teman-teman teknik gitu ya. Kemudian nanti mungkin kita sedikit bahas tentang IoT. Sisanya nanti mungkin kita pilih yang paling memungkinkan gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan pengantar perkuliahan kita. Ampun dat. Baik, nah ini sebagai diskusi pertama di perkuliahan kita tentang era digital ya. Saya sedikit membahas tentang tantangan pendidikan. Kenapa saya prefer hybrid gitu ya. Walaupun dengan segala banyak kekurangan, saya pikir ini menjadi salah satu tetap menjadi salah satu apa ya istilahnya solusi lah untuk pragmatis. Jadi untuk sekedar menuntaskan hasrat syahwat keilmuan gitu untuk mempercepat gitu ya. Eh
Ada yang pernah dengar istilah ini, revolusi industri dan society 5.0? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar istilah ini? Putus-putus sinyalnya. Oh ya, sebentar, kok terputus-putus? Sinyal masnya kayaknya. Nyandet, nyandet, nyandet. Oke, Sini oke. terang ya. Saya terang kok. Itu yang ngomen itu kayaknya. Oke, oke. Pancen tidak baik-baik saja. Ya, ya ini salah satu kekurangan hybrid ya. Sorry kok ini sih. Nah, eh jadi sekarang itu kita masuk ke industri 4.0. Jadi 4.0 itu semua itu serba otomatis gitu ya. Semua berbasis data gitu. Kalau kita diskusi tanpa data itu tidak kategori itu ya. Jadi kalau di industri semua itu bisa dievaluasi apa ya menjadi lebih baik ketika kita punya data-data sebelumnya gitu. Jadi misalkan yang pernah saya lakukan gitu ya. Saya dulu pengalaman di S2 itu bikin AI ya. Saya pernah bikin AI juga mendeteksi pergerakan mulut gitu. Jadi dengan modal kamera itu ternyata bisa menebak orang itu berbicara apa tanpa harus mengeluarkan suara. Nah, itu kok bisa gitu ya? Itu bisa karena kita mengembangkan eh yang namanya machine learning gitu ya. Machine learning itu apa? Machine learning itu ya sebuah metode untuk pengolahan data gitu ya. Nah, kenapa kok bisa mendeteksi pergerakan mulut? Karena saya punya database pergerakan mulut yang jumlahnya itu jutaan gitu. Jadi saya bikin dataset, misalkan ya contohnya ya, kosakata. Kebetulan saya itu penelitiannya bahasa Arab gitu. Jadi misalkan kosakata afwan gitu ya. Afwan itu kan gerakan mulutnya itu sudah pasti gitu. Nah, mohon maaf di mute ya, di mute tolong. Bang Hanzu, Bang Hanzu. Oke. Minta tolong di mute ya. Nggak bisa saya mute. Oke. Saya lanjutin. Jadi kenapa kok saya bisa mendeteksi gerakan bibir? Karena saya punya data gerakan bibir yang memang sudah saya olah gitu. Jadi misalkan saya punya data gerakan bibir pengucapan afwan itu ada 1.000 misalkan. Nah, data yang ke 1.001 itu kan apa istilahnya ya? Bisa terdeteksi gitu. Jadi bisa terdeteksi, bisa mendeteksi gerakan mulut yang ke 1.001 gitu. Nah, kalau Society 5.0 ini sebuah pengembangan zaman di mana orang-orang sekarang itu sudah semakin cerdas gitu ya. Nah, ini ada kaitannya juga waktu COVID gitu ya. Saya tuh punya konspirasi sendiri gitu. Kenapa kok harus ada COVID gitu? Karena menurut saya COVID itu salah satu cara menurut saya ini ya. Menurut saya COVID itu instrumen yang digunakan oleh globalis untuk mempercepat masyarakat bumi ini ya. Masyarakat bumi ini ada berapa miliar orang? Ada yang tahu jumlahnya? Ada yang tahu Mas jumlah Imam, Mas Imam berapa jumlah masyarakat bumi? tahu. Manusia yang ada di bumi ini berapa jumlahnya? Ada yang tahu kira-kira berapa? Kurang lebih itu ada 8 miliar. 8 miliar. 8 miliar orang yang tinggal di bumi. Nah, sebelum COVID itu eh,
pengguna internet. Jadi orang-orang yang menggunakan internet itu jumlahnya tidak sampai 50%. Ya, kurang lebih 30 sampai 40%. Ya, berarti kalau misalkan 8 miliar itu berarti kira-kira ada 3 miliar saja yang menggunakan internet. Tapi itu kan apa ya? Masih jauh dari kata 8 miliar. Maksudnya eh, masih banyak yang masih tidak menggunakan internet gitu. Nah, karena otak-otak globalis ini kan otak-otak eh, dagang gitu ya. Mereka kan jualan teknologi kan. Gimana caranya supaya teknologi saya ini dipakai? Nah, instrumen salah satu yang paling efektif ya buat saja COVID. Supaya apa? Supaya mereka terpaksa membeli device yang ada internetnya. Jadi setelah pasca COVID itu hampir mencapai 60%. Jadi 60 sampai 70% masyarakat bumi ini sudah menggunakan internet. Ya mungkin waktu COVID itu kemarin kan banyak berita ya di mana petani terpaksa membelikan anaknya HP, begitu ya. Nah itu dalam waktu 3 tahun saja itu hampir 2 miliar orang itu menggunakan internet. Berarti sisa berapa miliar kira-kira? 3 miliar orang kan. Nah, saya berasumsi bahwa mungkin bisa jadi akan ada COVID kembali gitu ya, yang memaksa orang-orang menggunakan internet. Nah, ketika orang-orang itu menggunakan internet gitu ya, artinya semua ini apa ya istilahnya ya, terkoneksi dengan internet gitu ya, dengan AI, dengan data. Maka muncul istilah namanya big data. Data yang jumlahnya itu raksasa gitu. Ya, data KTP, data macam-macam itu kan data semua, data gambar, data video, berapa juta jam yang diupload oleh orang-orang ke YouTube. Itu kan semua data semua. Nah, begitu. Nanti ujung-ujungnya ya orang-orang globalis tadi itu mendapatkan cuan gitu. Nah, tapi itu hanya sekedar konspirasi dari saya, tapi ini fakta. Coba antum cek kembali nanti ketika antum ada luang. Jadi omongan saya ini berdasarkan data juga mungkin, tapi nggak saya tulis di sini ya. Nah, Society 5.0 ini semua masyarakat itu sudah tersentuh dengan gadget, terutama di perkotaan ya. Ya, kalau di Indonesia masih ada pedalaman gitu ya, masih masih ada yang tak tersentuh internet gitu ya. Bayangkan kalau semua sudah ada internet seperti China itu hampir semuanya ada. Ya, kalau sudah ada, controllingnya itu lebih gampang oleh pemerintah. Gampang dikasih hoax, gampang dikasih fitnah dan seterusnya. Tapi ya juga banyak juga positifnya. Dan juga salah satu dampaknya ya orang-orang juga semakin cerdas gitu. Jadi orang-orang ini direct gitu ya. Kalau sekarang itu misalkan pengen cari apa, pengen cari kajian seperti apa, direct aja langsung cari Ustadz Adi Hidayat gitu. Kalau nggak suka ya Ustadz siapa? Abdus Somad. Kalau nggak suka Gus Baha dan seterusnya. Artinya kemudahan-kemudahan itu eh, ada sekarang gitu ya. Nah, ini saya harus sampaikan gitu ya. Jadi ini adalah disrupsi robot dan AI untuk teman-teman yang ada di dunia kerja. Jadi diprediksi ini penelitian yang dilakukan oleh MC Kinsey, konsultan dari Amerika itu menyatakan bahwa eh, diprediksi tahun 2030 itu banyak sekali lapangan pekerjaan yang hilang gitu ya. Kira-kira pekerjaan apa yang dulunya ada, sekarang nggak ada? Mungkin ada yang mau menjawab? Dulunya ada, sekarang nggak ada. Kira-kira apa? Koran, Oh nyebar ya, koran. koran. Selain itu, ada yang lain?
Kuda. Apa, Sat? Kantor pos. Eh, Kantor pos. Kantor pos ya. Ya, artinya ada pekerjaan yang dulunya ada, sekarang nggak ada. Tapi juga ada yang dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Contohnya misalkan ojol, atau misalkan sekarang itu digital marketing, itu kan dulunya nggak ada, sekarang ada. Yang terbaru ini ada profesi yang menurut saya lagi viral itu namanya prompt engineer. Jadi eh, orang-orang teknik yang memang fokusnya di prompt. Karena AI itu kan butuh prompt gitu kan. Jadi butuh orang-orang yang ahli di bidang prompt gitu. Nah, data di grafik ini terlihat ya slide saya ya. Eh, Pekerjaan yang paling cepat hilang itu pekerjaan di sektor pabrik. Kemudian di pemrosesan data, mungkin ini teman-teman administrasi gitu ya. Termasuk juga pengumpulan data, ini teman-teman admin gitu ya. Nanti mungkin pekerjaan admin ini sudah diserahkan oleh AI. Pekerjaan fisik, nah ini juga nih bisa jadi akan hilang ya. Supir taksi, ojol itu bisa jadi hilang gitu. Karena memang sekarang sudah banyak di beberapa negara tetangga itu kendaraannya itu otonomous gitu, sudah bergerak sendiri gitu, tanpa harus ada drivernya. Kemudian yang kemungkinan hilang itu profesi juga yang kaitannya sama pengambilan keputusan. Ini saya memprediksi ini pemerintahan gitu. Jadi ada orang, ada teman-teman kalau di teman-teman IT itu diskusi bisa jadi masa depan itu tidak butuh pemerintah sebetulnya. Kenapa? Karena pemerintah kan membuat keputusan, sedangkan keputusan itu bisa diciptakan oleh AI. Tapi ini walau alam ya, ini masih prediksi gitu ya. Nah, di samping kanan itu saya menulis ini data ya. Kira-kira ada 6 juta jenis pekerjaan hilang, tapi oh ini saya tipe nih. Tapi bisa jadi ada eh, 24 juta mungkin ini ya. 24 juta pekerjaan baru gitu ya. Termasuk begini, termasuk guru. Guru itu bisa jadi kalau misalkan kita definisikan sebagai buruh didik gitu ya, hanya sekedar mengajar, sekedar apa ya, datang ke kelas ngajar, itu kan serupa dengan buruh lah. Mohon maaf ya, tapi ini agak kasar ya. Tapi maksudnya begini, maksudnya kalau misalkan kita tidak tahu, maksudnya tidak melebur dengan AI, artinya tidak melebur, tidak upgrade gitu ya, ya kita akan terdisrupsi, akan hilang gitu. Karena tidak tertarik belajar dengan kita gitu, atau tidak tertarik belajar model lama gitu, nggak tertarik gitu. Nah, ini kondisi kita di Indonesia ini, kita IQ-nya rendah sekali ya. Nah, salah satu cara cepat untuk meningkatkan literasi ya, meningkatkan IQ dengan banyak membaca sebetulnya. Kita tuh terlalu banyak yang harus dikejar. Wah, ini kita skip saja. Ini tentang Indonesia emas ya. Tapi saya pikir jangan terlalu pesimis. Karena apa? Karena Indonesia ini menurut saya terlalu banyak bonusnya, terlalu banyak kemudahannya. Selain juga masih memiliki keimanan, keislaman begitu ya. Kalau misalkan kayak negara tetangga kayak Jepang gitu, itu dilanda yang namanya krisis generasi gitu, karena mereka sudah tidak menginginkan ada keturunan gitu. Jadi nggak heran kalau Jepang itu banyak video-video porno atau apa namanya, film-film yang memang dibuat untuk menggairahkan masyarakatnya gitu. Jadi Indonesia ini masih punya banyak bonus lah. Salah satunya adalah modal populasi usia produktif gitu. Usia-usia 15 sampai 30 masih banyak lah gitu. Dan juga mungkin ini ada kaitannya juga dengan pergeseran kekuatan dunia gitu ya. Jadi insya Allah lah Indonesia masih bisa untuk menjadi negara yang lebih besar lah perannya di global.
Oke. Nah, ini alasannya kenapa kok saya minta hybrid juga. Karena ya tadi saya memperoleh bahwa internet ini cepat sekali pertumbuhannya. 2023 itu dari penduduk Indonesia 78%. Tapi ketika 2024 naik gitu. Pengguna internetnya itu naik gitu. 79,5. Artinya kalau penduduk kita itu sekitar 250 orang berarti kan lumayan gitu. Nah, makanya belajar dari mana aja itu udah menjadi solusi lah. Ini bervariasi kan daerah-daerahnya ya. Baik, Iya, Ustaz. sampai sini diskusi kita. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kuliah kita ataupun diskusi yang saya sampaikan tadi? Untuk karakter perkuliahan kita nanti rencananya monolog ya, gitu. Monolog. Dan biasanya saya itu merecord, terus kemudian saya upload di YouTube. Jadi nanti teman-teman yang nggak ngikuti masih bisa ngikuti. Tapi ini mudah-mudahan masih jalan ya recordnya. Oh masih.